Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Deborah modern di dunia yang penuh dengan pria yang ragu. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau, ke Wadi Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau ikut maju aku pun maju, tetapi jika engkau tidak ikut maju aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku ikut. Hanya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama dia. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Hakim-Hakim 4, ayat 1 sampai ayat 10, mengenai sebuah kisah tentang keraguan dan keberanian. Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita mendengar kisah berikut. Di sebuah desa kecil, ada kebutuhan besar akan seorang pemimpin. Para pria di desa itu, meskipun kuat dan cakap, ragu-ragu untuk bertindak. Namun, dalam menghadapi bahaya, seorang wanita tampil dengan berani, bijaksana, dan penuh iman. Ia memimpin seluruh penduduk dengan keyakinan, dan melalui dirinya, kemenangan pun diraih. Ini bukan sekadar kisah di masa lalu. Ini adalah realitas kita juga di masa kini. Seringkali, para pria ragu-ragu, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Perasaan takut gagal, tidak aman, dan sikap yang pasif, telah membuat mereka ragu-ragu untuk mengambil alih kepemimpinan. Namun, misi Tuhan tidak dapat dihentikan, ia membangkitkan Deborah untuk memenuhi rencananya. Di masa Hakim-Hakim, bangsa Israel berada dalam kekacauan. Setiap kali mereka menyimpang dari Tuhan, mereka jatuh ke dalam kekalahan dan penindasan. Dalam Hakim-Hakim pasal 4 ini, Israel menderita di bawah kekuasaan Raja Yabin dan panglimanya, Sisera. Barak, seorang pria yang paling menonjol, akhirnya dipilih Tuhan untuk memimpin pasukan, tetapi ia ragu-ragu, bahkan berani jika ditemani Deborah, yang notabene adalah seorang perempuan. Bukannya melangkah maju dengan iman, karena telah dipilih oleh Tuhan, yang akan memberinya kemenangan, ia masih harus mengandalkan Deborah, seorang nabiah dan hakim pada masa itu. Bahkan di hari-hari ini, kita bisa melihat pola yang sama. 1. Seorang ayah sebagai kepala keluarga yang pasif. Banyak ayah yang tidak hadir sebagai tiang keluarga, bahkan meninggalkan wanita untuk membesarkan anak-anak sendirian. 2. Pemimpin yang ragu-ragu. Tidak jarang, di gereja dan tempat kerja, keraguan seorang pemimpin akan menyebabkan terjadinya stagnasi. 3. Takut akan tanggung jawab. Banyak yang menghindari tantangan, membiarkan orang lain mengambil alih pimpinan. Kita sering mendengar pelesetan dari kata tanggung jawab, menjadi saya yang akan menjawab, tetapi orang lainlah yang akan menanggung. Pesan Tuhan bagi kita hari ini, diperlukan keberanian untuk melawan keraguan. Tuhan memanggil kita sebagai umat-Nya, bukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan iman dan ketaatan. Deborah bersedia tampil, ketika Barak tidak berani mengambil tanggung jawab. Saat ini, Tuhan sering sekali membangkitkan pemimpin wanita, bukan karena tidak ada pria yang mampu, tetapi karena banyak pria-pria yang tidak mau. Panggilan Tuhan untuk kita tindak lanjuti. Sebagai laki-laki, berhentilah ragu-ragu, mulailah memimpin dengan iman.
Tuhan pasti memperlengkapi mereka yang bersedia memenuhi panggilannya. Sebagai perempuan, siap sedialah untuk tampil mengambil alih kepemimpinan yang kosong. Jika Tuhan telah memanggil Anda, Dia akan memberdayakan Anda. Untuk semua orang, kepatuhan adalah kunci kemenangan. Berhentilah ragu-ragu, majulah terus dalam iman. Ingatlah bahwa misi Tuhan tidak dapat dihentikan. Jika satu orang ragu-ragu, Tuhan akan membangkitkan yang lain. Jadi, apa jawaban kita atas panggilan Tuhan? Apakah Anda akan menjadi seperti Barak yang ragu? Atau seperti Deborah yang bangkit dan siap tampil di depan? Marilah kita berdoa. Di gelapnya dunia, aku bertanya, di mana pemimpin yang berani berdiri? Ku lelah menanti, ku lelah mencari, hatiku gundah, tuntunlah kami Tuhan. Engkau memanggil, aku menjawab, takkan ragu, takkan gentar. Jika kau ada, siapa lawanku? Ku tampil dengan iman kepadamu. Kini ku sadar, aku tak berdaya. Engkaulah yang kuat, Engkau yang setia. Kini ku pahami, hatiku bangkit, ku pimpin di dalam terang kasih-Mu. Engkau memanggil, aku menjawab, takkan ragu, takkan gentar. Jika kau ada, siapa lawanku? Ku tampil dengan iman kepadamu. Kini ku sadar, aku tak berdaya. Engkaulah yang kuat, Engkau yang setia. Kini ku pahami, hatiku bangkit, ku pimpin di dalam terang kasih-Mu. Engkau memanggil, aku menjawab, takkan ragu, takkan gentar. Jika kau ada, siapa lawanku? Ku pimpin dengan iman kepadamu. Bukan aku lagi, Engkau di dalamku. Bukan karena kuatku, tapi hanya oleh Roh-Mu. Ku pilih taat, siap bangkit dan tampil, memuliakan nama-Mu selamanya. Engkau memanggil, aku menjawab, takkan ragu, takkan gentar. Jika kau ada, siapa lawanku? Ku pimpin dengan iman kepadamu. Terima panggilan-Mu, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin, haleluya, amin. Tuhan Yesus, ku terima panggilan-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Haleluya. Amin.